Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Pramuko akan menyajikan atau mempresentasikan materi yang ada di buku Dasar-Dasar Investasi yang merupakan terjemahan dari Potential of Investment edisi 9 karangan Markus dan Bodiken. Buku ini juga diterjemahkan oleh penerbit Salemba Emban Patria. Yang saya akan bahas hari ini adalah tentang bab 17, yaitu tentang kontrak berjangka atau future contract. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan video-video pembelajaran lainnya terkait dengan manajemen investasi, serta soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan akan memperoleh pembahasan lengkapnya. Kemudian juga persiapan menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Jadi dalam bentuk electronic tryout. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke apa yang disebut dengan istilah contract forward. Jadi contract forward itu adalah perjanjian yang mensyaratkan pengiriman aset di masa depan berdasarkan harga yang disepakati hari ini. Nah, jadi kesepakatannya dilakukan saat ini oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kontrak forward untuk pengiriman uang dan barang di masa depan. Oke. Berikut ini adalah ilustrasi kontrak forward. Nah, ini ada petani. Nah, petani dia katakanlah hari ini dia menanam padi pertama kali. Maka dia akan menghadapi resiko saat panen nanti harga padinya mengalami penurunan. Nah, ini terjadi karena terjadi panen raya sehingga jumlah panennya sangat banyak luar biasa, mengakibatkan harga padinya di pasar mengalami penurunan. Maka ketika mengalami penurunan, maka pendapatan petani saat panen, saat dia menjual padinya ke penggilingan padi misalnya, perusahaan penggilingan padi, maka karena harga jual padinya turun, maka petani tersebut juga mengalami penurunan dalam hal pendapatan dari hasil panennya. Nah, ini resikonya adalah ketika panen harga akan turun. Pihak yang berlawanan ini misalnya adalah penggilingan padi. Penggilingan padi ini akan membeli padi dari petani saat panen, kemudian padi tersebut digiling menjadi beras. Nah, beras ini yang akan dijual ke pelanggannya. Nah, resikonya bagi penggilingan padi ini justru berbeda dari resiko yang dihadapi oleh petani, yaitu harga padi saat panen mengalami kenaikan. Nah, kenapa mengalami kenaikan jadi rugi? Karena nanti padi tersebut akan digiling, kemudian akan dijual ke pelanggan. Kalau harga padinya dibeli itu naik, maka komponen padi ini pada beras adalah komponen bahan baku langsung atau direct material. Ketika direct material cost-nya naik, sedangkan harga jualnya belum tentu naik, harga jual beras, finish good-nya, maka tentu saja perusahaan tersebut mengalami laba perusahaan menjadi turun. Karena harga berasnya tidak naik misalnya, sedangkan harga pembelian bahan baku beras yaitu padi mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau dilihat di sini, petani memiliki resiko bahwa saat panen harga padinya turun. Sedangkan penggilingan padi itu memiliki resiko bahwa nanti saat panen harga padinya justru naik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ini, baik petani maupun penggilingan padi, agar mereka terhindar dari resiko yang berbeda ini. Nah, kemudian petani dan penggilingan padi tersebut dapat melakukan perjanjian kontrak forward saat ini misalnya. Nah, petani akan mengirimkan padi sejumlah yang disepakati di masa depan saat panen misalnya. Misalnya 3 bulan yang akan datang. Kemudian penggilingan padi akan membayarkan padi sesuai dengan harga yang disepakati. Jadi, saat kontrak forward ini ditandatangani, ditentukan
berapa jumlah padi yang akan dikirimkan oleh petani ke penggilingan padi, katakanlah 3 bulan yang akan datang. Nah, pada harga per kilogramnya, misalnya yang dikirimkan 7 ton. Pada harga misalnya per kilogramnya Rp4.000. Jadi 3 bulan yang akan datang, petani itu berkewajiban mengirimkan padi ke penggilingan padi. Penggilingan padi berkewajiban membayarkan 7 ton atau 7.000 kilogram dikali 4.000 harganya. Nah, berbeda dengan option, kalau option itu kan hak untuk membeli dan menjual. Ketika opsinya berakhir, pembeli opsi ini bisa menebus opsinya atau exercise, atau dia tidak melakukan penebusan itu, atau dia membiarkan opsinya hangus begitu saja. Nah, kalau forward ini bukan right tapi kewajiban, obligation. Petani harus mengirimkan padinya 7 ton ke penggilingan padi harus membayar per kilogramnya Rp4.000. Nah, ini binding nih, mengikat. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, petani akan kirim beras, padi lah, ke penggilingan padi. Penggilingan padi akan mengirimkan uang ke petani. Nah, ini kewajiban. Jadi 3 bulan yang akan datang ketika panen, petani harus mengirim 7 ton padinya. Penggilingan padi harus membayar 7 ton atau 7.000 kilogram kali 4.000 yang disepakati, 28 juta. Jadi berapapun harga padi 3 bulan yang akan datang, harga padi di pasar itu berapa, si petani tetap dapat Rp4.000 per kilogram. Nah, ada jaminan dia akan mendapat 28 juta. Penggilingan padi juga akan mendapat kepastian harus membayar 28 juta atas 7 ton padi yang dikirimkan oleh petani. Jadi harga pasar nanti naik atau turun, itu mereka sudah dapat, petani pasti dapat 28 juta, penggilingan padi akan bayar 28 juta. Nah, siapa yang diuntungkan dari kedua pihak ini, petani ataupun penggilingan padi, itu tergantung dari harga padi saat panen 3 bulan yang akan datang. Kalau harga padi di pasar itu Rp4.500, maka yang rugi adalah petani karena dia hanya menerima Rp4.000. Yang untung adalah penggilingan padi. Kalau dia beli ke pasar 4.500, tapi karena dia dapat dari petani cuma 4.000, maka dia untung 500. Jadi Anda lihat kalau harganya 4.500, petani rugi 500, penggilingan padi untung 500. Di net off kan 0. Jadi selalu terjadi zero sum game. Ada yang untung, ada yang rugi, dan pada jumlah yang sama. Begitu pula kalau harga padi di pasar saat panen itu misalnya 3.800, petani tetap dapat 4.000. Penggilingan padi harus bayar 4.000. Nah, petani dapat keuntungan 200 karena kalau dia jual ke pasar 3.800. Penggilingan padi di sisi lain mengalami kerugian Rp200. Karena kalau dia beli di pasar 3.800, tapi karena dia harus membayar ke petani 4.000, maka dia rugi. Jadi di sini ada zero sum game. Namun keuntungannya adalah bagi petani dia dapat jaminan harga, jaminan pasar. Penggilingan padi dia dapat kepastian berapa bahan baku yang akan dibayarkan. Jadi karena petani sudah dapatkan jaminan pasar dan harga, maka dia akan berkonsentrasi bagaimana caranya agar padinya itu nanti ketika panen bisa dapat 7 ton dengan kualitas yang baik. Nah, forward kontrak tadi itu disesuaikan bagaimana rancangan dari kontraknya tergantung dari pihak yang melakukan yang membuat kontrak forward. Contohnya tadi adalah petani dengan penggilingan padi. Nah, penggilingan padi juga mungkin melakukan kontrak forward dengan petani-petani lain yang mungkin berbeda dengan kontrak dengan petani yang sudah ada. Nah, jadi kalau forward itu apa yang akan diperdagangkan, berapa jumlah yang akan dikirimkan, berapa harganya, itu ditentukan oleh pihak yang bertransaksi dalam transaksi forward.
Nah, ada yang sama dengan forward yang disebut dengan istilah future. Nah, kalau future ini antara pihak-pihak yang bertransaksi, pembeli dan penjual itu tidak perlu saling tahu. Kemudian apa yang diperdagangkan sudah distandarisasikan. Pembeli penjual tinggal mengikuti, harganya pun sudah standar. Jadi dia berbeda dengan forward tadi, apa yang diperjanjikan itu terserah dari dua pihak yang berjanji, pembeli dan penjual. Sedangkan untuk futures ini pembeli dan penjual tidak perlu tahu, kemudian apa istilahnya barang yang dijual sudah standar, kemudian juga nilai kontraknya pun sudah standar. Nah, jadi harga kontrak future adalah harga yang disepakati atas kontrak futures yang akan dibayarkan saat kontrak berakhir. Nah, di future ini ada posisi long. Jadi posisi long itu adalah pedagang atau investor yang berkomitmen untuk membeli sebuah aset. Jadi kalau dia masuknya dengan membeli kontrak future atas emas misalnya, komoditas, maka dia dikatakan berada pada posisi long. Sedangkan posisi short ini adalah pedagang ataupun investor yang berkomitmen untuk menjual atau mengirimkan aset. Jadi kalau dia masuk ke kontrak gold dan dia kemudian mengambil posisi short, maka dia akan berkomitmen untuk menjual atau mengirimkan aset saat kontrak itu berakhir atau jatuh tempo. Nah, gambar 17.2 ini memperlihatkan perbedaan antara call option future. Nah, kalau di call option sebagaimana sudah dijelaskan di bab 16 dan 17, itu ada payoff, ada profit. Nah, karena kalau di option itu pembeli call option itu misalnya dia harus membayarkan sejumlah premium tertentu. Nah, makanya ada payoff, ada profit. Oke, nah kalau harganya pembeli call option harganya di bawah exercise, maka dia payoff-nya 0. Karena si pembeli call option misalnya, let's say American option, dia lebih baik beli sahamnya tuh di pasar, lebih murah daripada exercise price-nya. Maka kalau payoff-nya 0, maka dia profit-nya adalah minus. Jadi profit-nya ini atau mu ini adalah payoff dikurangi dengan profit. Dikurangi dengan premium. Nah, sebaliknya untuk future dia mau long atau short itu tergantung. Kalau investor beranggapan bahwa harga komoditas akan naik di masa depan, maka dia ambil posisi long, dia posisi beli. Nanti ketika berakhir future-nya, dia misalnya tadinya beli, kemudian dia beralih ke jual. Nanti kita akan lihat mekanismenya. Sedangkan untuk pemilik short yang dalam posisi yang short itu berharap harga akan turun. Harga di masa depan saat future jatuh tempo dia akan turun. Nah, sekali lagi. Sedangkan yang untuk long ini berharap harganya akan naik. Oke. Nah, untuk future tidak ada payoff dan profit. Karena ketika kontrak future maupun kontrak forward itu tidak ada uang yang dikeluarkan dari pembeli maupun dari penjual. Hanya memberikan semacam margin ke clearing house, nanti kita akan lihat juga, untuk bisa bertransaksi. Jadi dia profitnya adalah seperti ini, semakin naik semakin tinggi profitnya, sedangkan kalau yang short position dia akan profit kalau harganya akan turun. Nah, ini pembeda utamanya. Berikutnya kita beralih perdagangan future. Nah, di futures itu antara pembeli dan penjual itu tidak perlu saling tahu. Seperti layaknya di forward. Ada pihak perantara yang disebut dengan istilah clearing house. Dia akan memfasilitasi perdagangan, menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Jadi pembeli dan penjual tidak saling langsung bertransaksi, tapi sebetulnya pembeli bertransaksi dengan clearing house dan penjual juga bertransaksi dengan clearing house. Jadi clearing house menjadi perantara di antara dua pedagang.
Kemudian ada yang disebut dengan istilah menutup posisi awal atau closing out position. Nah, ini maksudnya merubah posisi perdagangan di awal. Jadi misalnya ada investor, dia ketika di awal masuk dengan membeli kontrak future. Dia posisinya long di awal. Sebelum kontraknya itu berakhir, maka kemudian dia tinggal mengganti atau merubah posisi dengan cara, tadi dia beli, sekarang dia caranya jual untuk kontrak yang sama. Nah, untuk kontrak yang sama. Jadi awalnya dia beli, kemudian dia beralih menjadi jual kontrak yang sama. Maka ini sudah offset ya, net off position. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan posisi dalam pasar future ketika di awal itu mengambil posisi long atau membeli suatu kontrak tertentu, maka sebelum jatuh tempo misalnya atau berakhirnya kontrak future, investor tersebut kemudian beralih dengan cara menjual kontrak yang sama. Jadi tadi awalnya dia beli, kemudian dia jual, maka dia close out position, ditutup. Atau ditutup dengan cara melakukan pengiriman uang untuk yang membeli, dia akan ketika kontrak future jatuh tempo, dia akan membayarkan ke clearing house. Kemudian yang menjual barang tadi juga mengirimkan barangnya ke clearing house. Nah, sebagian besar transaksi di pasar future tidak ada pengiriman barang secara aktual. Jadi baik yang posisi short maupun posisi long di awal, untuk menutupnya dia tinggal beralih. Nah, beralih posisi, tadinya long short atau tadinya short jadi long. Nah, ada yang disebut juga dengan istilah open interest. Ini adalah kontrak terbuka yang belum ditutup dengan merubah posisi awal perdagangan. Nah, oke. Berikut ini adalah mekanisme perdagangan futures dengan clearing house sebagai perantara perdagangan. Oke, kita lihat itu pembeli atau posisinya long. Nah, dia akan mengirimkan uang ke clearing house. Clearing house nanti akan mengirimkan komoditas ke pembeli. Jadi di sini clearing house itu bertindak sebagai standing seller. Kemudian clearing house juga bertransaksi dengan penjual atau yang mengambil posisi short. Dia akan mengirimkan uang dari pembeli ke penjual. Nah, penjual atau posisi short akan mengirimkan komoditas ke clearing house yang nantinya akan disalurkan ke pembeli. Jadi kalau kita lihat di sini, clearing house berfungsi sebagai standing seller dan standing buyer sekaligus ke penjual, yang memastikan bahwa kontrak future-nya ini akan terlaksana, yang memastikan bahwa pembeli akan mengirimkan uang dan penjual akan mengirimkan komoditas, atau pembeli ketika dia ingin mengakhiri kontrak future dengan tidak mengirimkan uang, maka dia berpindah menjadi kontraknya langsung membeli kontrak short, menjual dengan kontrak short. Penjual pun kalau dia nggak mau mengirimkan komoditas saat berakhirnya kontrak futures atau jatuh tempo kontrak futures, dia segera beralih dari short menjadi posisinya long. Nah, tadi dia jual, sekarang dia beli. Siapa yang untung? Tergantung dari harga di masa depan, harga saat jatuh tempo. Kalau harganya naik, maka yang untung adalah yang pembeli. Kalau harganya turun, yang untung adalah yang penjual. Kenapa yang pembeli untung kalau harga naik? Ketika dia beli, katakanlah satu kontrak itu harganya sekitar $100. Ini dia beli. Ketika nanti dia net off position,
diganti dia melakukan menjadi penjual, jadi short posisinya itu harganya misalnya 110, maka profit yang didapat adalah 10 dolar per kontrak. Sedangkan penjual ini ketika dia jual harganya 100. Nah, tadinya dia short, dia jual, dia harus tukar menjadi beli ataupun long. Ketika dia beli, dia jual dapat 100 misalnya, ketika dia jual harganya 110. Nah, profitnya justru dia menjadi minus 10 dolar. Oke, jadi zero sum game. Satu untung, pihak yang lain rugi. Untung dan ruginya pada jumlah yang sama. Jadi kalau kita gabungkan untung dan ruginya, itu menjadi nol. Oke. Berikutnya kita masuk ke konsep marking to market, ya, atau rekening margin. Jadi marking to market itu adalah penyelesaian kewajiban atas posisi futures secara harian. Nah, di bukunya Anda akan bisa lihat bagaimana marking to market itu terjadi. Jadi kalau tadi masuk dalam posisi long, hari ini beli 100, misalnya harganya 100 dolar, besok naik jadi 110, maka marking to market yang posisi long dia akan untung 10. Posisi short kebalikan, maka dia akan rugi 10. Besoknya kalau harga kontraknya itu turun, harga spotnya itu turun, maka dia yang long pembeli akan rugi, penjual akan untung. Nah, itu marking to market. Silahkan kalian membaca bukunya, di situ jelas ada bagaimana marking to market. Kemudian untuk mengikuti perdagangan future ini harus menyetorkan sejumlah uang ke clearing house, ya. Jadi ada margin. Nah, marginnya ini biasanya antara 10 sampai 15%. Jadi dari nilai transaksi yang long maupun yang short itu hanya cukup memberikan uang 15% dari nilai transaksi. Nah, ada batas bawah margin. Jadi kalau nilai marginnya nanti di bawah batas bawah akan muncul margin call. Margin call berarti investor yang kena margin call harus menambah deposit ke rekeningnya, rekening marginnya, atau segera menutup posisinya. Nah, ada semacam konvergensi bahwa harga kontrak futures dan harga spot adalah harga yang dengan pengiriman segera, pengiriman T+2 biasanya. Kalau harga future berarti kontrak future pengiriman di masa depan. Nah, ini harga kontrak futures dan harga spot ini akan sama saat future itu berakhir atau saat future jatuh tempo. Karena kalau tidak sama, maka terjadi arbitrase. Beli yang murah, jual yang mahal. Kalau misalnya harga kontrak futures itu lebih mahal daripada harga spot, terbuka arbitrase, melakukan tindakan kegiatan perdagangan dan mendapatkan keuntungan tanpa mengalami kerugian dengan cara membeli yang harga spot dan menjual di mana, di pasar futures. Nah, agar tidak terjadi arbitrase tersebut, maka harga kontrak futures itu nanti akan sama dengan harga spot saat future-nya berakhir atau jatuh tempo. Berikutnya, bagaimana syarat future? Jadi, mudahnya ada dua pihak yang bertransaksi di pasar future. Yang pertama adalah spekulan, dia melakukan kegiatan spekulasi. Dia mencoba untuk meramalkan bagaimana harga di masa depan. Kalau spekulan ini berpikir harga komoditas akan meningkat, dia akan masuk ke posisi long. Nah, harga diharapkan naik. Kalau dia berpikir harga komoditas misalnya yang diperdagangkan di pasar future akan turun, maka dia akan masuk ke posisi short. Jadi spekulan di sini hanya mencoba meramalkan bagaimana harga di masa depan, naik atau turun. Dan dia akan mendapatkan keuntungan kalau peramalannya itu benar. Kalau dia anggap harganya akan naik, dia akan masuk ke posisi long, beli kontrak future. Nanti ketika kontrak future berakhir, harganya naik, harga komoditas spot misalnya,
Harga spot komoditas itu naik, maka dia dapat profit. Sebaliknya kalau harganya malah turun, dia akan mendapatkan kerugian. Nah, kalau spekulannya berpikir harga akan naik, harga akan turun, maka kemudian dia masuk ke posisi short, dia masuk posisi jual. Nanti tinggal di close out dengan posisi beli, jual lebih tinggi daripada ketika beli. Nah, jadi resiko bagi spekulan adalah peramalannya atas harga di masa depan itu salah dan mengalami kerugian. Dan juga selain spekulan, ada perusahaan atau investor yang masuk ke pasar future dengan tujuan lindung nilai. Nah, dia mencoba untuk melindungi aset ataupun kewajiban yang ada. Jadi misalnya posisi aset long, ini ada pedagang emas yang akan membeli emas 3 bulan yang akan datang. Nah, dia akan beli emas, resikonya dia adalah 3 bulan yang akan datang, harga dari emas itu, P emas itu akan naik. Jadi katakanlah sekarang harga emas $1.800 per troy ounce. 3 bulan yang akan datang dia akan beli. Nah, dia punya resiko kalau ternyata harga emasnya naik, misalnya menjadi 1.900 per troy ounce. Nah, maka di awal sebelum itu dia akan masuk ke pasar future dalam posisi long. Jadi misalnya sekarang pedagang emasnya akan butuh emasnya 3 bulan yang akan datang untuk dijual lagi. Nah, resikonya adalah ketika nanti beli 3 bulan akan datang, itu harga emasnya akan naik. Nah, ini dia. Maka dia akan membeli emas pada harga yang lebih tinggi. Maka dia masuk ke future dengan posisi long. Jadi kalau nanti harga emas saat dia butuhkan itu PT emas itu akan meningkat, maka dia rugi dalam hal membayar lebih banyak untuk beli emas, tapi dia akan profit dari future. Karena kalau harga dia posisinya long, ketika harga naik, maka dia dapat profit. Nah, jadi rugi dari emas, ini rugi dia karena harganya naik. Rugi dari emas ditutupi dengan profit dari futures. Nah, ya idealnya kalau misalnya dia bisa sama, maka loss-nya 0. Apapun yang terjadi pada harga emas 3 bulan yang akan datang, si pedagang emasnya ini tidak akan mengalami kerugian. Nah, sebaliknya kalau dia ingin menjual emas, maka menjual emas 3 bulan yang akan datang, resikonya adalah harga emasnya turun. Nah, sekarang harga emas ketika 3 bulan yang akan datang, itu harga emasnya di pasar dia akan turun. Nah, maka posisi future-nya itu dia juga short. Jadi ketika nanti dia jual emas, harganya turun, dia rugi dari emas, dia untung dari futures. Nah, ingat kalau future short position, harga turun, maka dapat profit. Jadi dengan hedging di sini, kerugian di pasar asetnya, posisi asetnya, itu ditutupi dengan futures. Posisi di future-nya. Makanya future juga sering dianggap sebagai alat untuk melakukan manajemen resiko. Nah, jadi ada dua pihak. Yang pertama spekulan, yang hanya berspekulasi menebak harga ke depan seperti apa, dan mencoba mendapatkan profit, dan yang melakukan lindung nilai, agar tidak mengalami resiko atau kerugian. Bagaimana menentukan kontrak future? Ada yang disebut dengan istilah spot futures parity theorem. Maksudnya dia memperhitungkan semua cost, all in cost. Jadi misalnya ada investor membeli komoditas emas hari ini, kemudian menyimpan, dan kemudian nanti akan menjual emasnya di masa depan itu. Biasanya 6 bulan ke depan. Nah, ketika dia membeli komoditas, maka dia keluar uang. Nah, uang tersebut kita berpikirnya, kalau dia tidak beli emas tadi, maka uang tersebut bisa saja dia belikan surat utang pemerintah dan mendapatkan tingkat suku bunga bebas risiko, mendapatkan bunga sebesar tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, jadi harga pembelian komoditas dan biaya karena dia membeli komoditas nggak beli surat utang pemerintah harus sama dengan harga future emasnya untuk mencegah arbitrase. Jadi secara formula
F0, harga kontrak future emas saat ini misalnya, itu adalah harga emas pasar spot saat ini dikali 1 plus risk free pangkat T. Berapa lama? Kalau 6 bulan pangkat 6, kalau 3 bulan pangkat 3. Nah, jadi harga kontrak futures adalah harga spot dikurangi biaya penyimpanan. Oke. Nah, masuk ke ilustrasi harga kontrak futures. Anggap harga emas saat ini adalah 1.800 per troy ounce. Jika tingkat suku bunga bebas resiko adalah 0,5% per bulan, maka berapakah harga kontrak futures emas yang jatuh tempo 6 bulan ke depan? Dari rumus tadi kita tahu harga kontrak futures saat ini adalah harga spot emas saat ini. Nah, ini 1.800 ditambah 1 plus suku bunga bebas resikonya berapa? 0,5%. Ini ke sini. Nah, T-nya ini adalah berapa lama? 6 bulan. Berarti T sama dengan 6. Nah, oleh karena itu, harga kontrak future emasnya adalah 1.800 spotnya, ditambah 1 plus 0,5% tingkat suku bunga bebas resiko, terus pangkat 6. Maka F0-nya harga kontrak emas future saat ini adalah 1.854,68. Kalau harganya tidak 1.854,68, terjadi arbitrase. Bagaimana arbitrasenya agar menguntungkan tanpa menanggung resiko sama sekali atas perubahan harga emas kontrak emas di masa depan? Silahkan baca ke bukunya. Di sana jelas apa yang harus dilakukan. Prinsipnya adalah beli yang murah, bayar yang mahal. Selain untuk komoditas, kontrak futures juga lebih banyak digunakan untuk juga kontrak futures keuangan. Saham, indeks saham, kemudian juga tingkat suku bunga, mata uang. Nah, ada yang disebut dengan istilah stock index futures. Jadi yang diperdagangkan adalah indeks saham. Nah, ini tersedia pada saham internasional atau saham domestik. Di Amerika ya, setting dari bukunya. Nah, beberapa keuntungan dibandingkan dengan beli saham secara langsung adalah biaya transaksinya lebih rendah dan mudah untuk menerapkan strategi timing atau alokasi. Ya. Arbitrase juga dapat dilakukan atas kontrak futures stock index futures, yaitu mengeksploitasi kesalahan harga atau mispricing antara harga saham dengan harga kontrak futures index. Kalau harga kontrak future itu terlalu tinggi, maka lakukan short atas kontrak futures dan beli saham. Kalau harga kontrak futuresnya terlalu rendah, maka posisinya long di kontrak futures dan jual saham. Namun demikian, arbitrase ini tidak mudah juga dilakukan karena kesempatannya akan sangat luar biasa kecil dan banyak orang yang juga mengamati dan langsung bergerak kalau terjadi adanya mispricing, sehingga potensi profitnya juga rendah. Berikutnya kita masuk ke kontrak future atas mata uang asing. Nah, ini melakukan kontrak forward. Ini adalah pasar mata uang adalah yang terbesar di dunia. Tersedia dari bank-bank besar. Nah, ini digunakan untuk lindung nilai atas transaksi yang menggunakan mata uang asing. Nah, importir Indonesia, dia beli barang dari luar negeri dan menggunakan kurs dolar. Transaksinya pakai menggunakan mata uang asing. Kemudian dia akan jual barang itu di Indonesia dan dia mendapatkan dalam mata uang rupiah. Nah, ketika nanti dia ingin membayarkan utangnya dalam dolar, maka rupiahnya ini akan dikonversi menjadi US dollar. Nah, ketika dia beli, misalnya let's say dia beli tanggal 1 Juni. Nah, terus bayar utang tanggal let's say 30 Agustus. Nah, kurs yang berlaku tanggal 1 Juni berapa? Nah, kurs yang berlaku tanggal 30 Agustus berapa? Ada resiko di sini adalah
kurs dolar terhadap rupiah saat utang jatuh tempo 30 Agustus itu kurs dolar menguat terhadap rupiah. Sehingga dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membayarkan utang dalam dolar. Nah, agar tidak terjadi kerugian seperti itu, maka kemudian si importir ini melakukan kontrak forward dengan bank. Kontrak forwardnya adalah ditentukan saat tanggal 1 Juni misalnya, importir akan mengirimkan rupiah dan bank besar tersebut akan memberikan dolar. Berapa kurs yang disepakati itu tergantung dari kesepakatan antara importir dengan banknya. Siapa yang untung tergantung nanti kurs yang berlaku saat 30 Agustus. Namun demikian, si importir sudah tahu bahwa berapa yang harus dikirimkan ke bank besar saat 30 Agustus itu. Jadi nggak akan mengalami kerugian jika ternyata kursnya dolarnya makin menguat terhadap rupiah. Nah, selain forward dengan bank, kontrak future juga tersedia pada misalnya Chicago Mercantile Exchange atau London International Financial Futures dan lain-lain. Tersedia kontrak untuk pengiriman di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Juga ada kontrak future atas tingkat suku bunga. Nah, ini kalau di Amerika kontrak-kontraknya yang utama itu terdiri dari euro dollar, treasury bill, treasury notes, dan treasury bonds. Nah, beberapa kontrak tingkat suku bunga di luar Amerika Serikat juga tersedia. Posisi di short akan menguntungkan jika tingkat suku bunga naik. Nah, karena kalau tingkat suku bunga naik, nilai obligasi akan turun. Ingat hubungan antara tingkat suku bunga pasar dengan harga obligasi. Tingkat suku bunga pasar naik, harga obligasi akan turun. Nah, posisi short akan menguntungkan. Jika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Sebaliknya, posisi long akan menguntungkan jika tingkat suku bunga turun. Jika tingkat suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Nah, jelas di awal, kalau harga akan turun, lakukan short. Kalau harga akan naik, lakukan long. Nah, ada yang disebut dengan istilah kontrak swap atas tingkat suku bunga. Nah, suatu pihak setuju untuk membayarkan tingkat suku bunga tetap pihak yang lain. Nah, pihak yang lainnya pun akan membayarkan tingkat suku bunga variabel misalnya. Jadi misalnya ini ada pihak satu, dia membayar bunganya, dia membayar bunga variabel. Sedangkan yang pihak dua, ini dia membayarkan bunga yang fix atau tetap. Nah, mereka mempertukarkan. Nah, si pihak kedua ini akan bayar yang variabel, si pihak satu akan bayar yang bunga tetap. Tapi utang pokoknya tidak ditukar. Jadi yang ditukar itu adalah tingkat suku bunga yang akan dibayarkan. Nah ini contoh adalah kontrak swap. Jadi misalnya perusahaan A, dia terbitin surat utang yang harus bayarkan bunga fix sebesar 7%. Nah, company B, dia menerbitkan surat utang yang suku bunganya adalah variabel sebesar LIBOR. London Interest Bank Offering Rate. Ya. Nah, si company A maunya dia bayar yang variabel, sedangkan company B maunya bayar yang fix. Maka kemudian si company A-nya membayar sebesar LIBOR ke swap dealer dan company B-nya bayar sebesar 7,05 ke swap dealer. Jadi mudahnya company B membayarkan bunga company A membayarkan bunga company B. Nah, apapun itu, swap dealer akan dapat keuntungan 0,1% dari nilai utangnya. Nah, jadi di sini di swap yang dipertukarkan adalah pembayaran tingkat bunganya. Sedangkan utangnya tetap ada di masing-masing di company A dan company B. Oke. Dengan demikian berakhir sudah materi tentang bab 17 tentang kontrak futures yang ada di buku Dasar-Dasar Manajemen Investasi karangan Body and Kane edisi 9 yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, ketik e-learning manajemen investasi, dapatkan di situ soal-soal dan penjelasannya.
untuk semua topik yang ada di manajemen investasi dan juga video pembelajaran lainnya serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke. Kunjungi untuk pembelian bukunya secara online ada di lexikabookstore.com. Kemudian untuk mendapatkan paket e-learningnya bisa mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.